SBY terpilih bukan SBY pintar, bukan SBY sebagai jenderal. SBY karena dizolimi oleh Megawati, dimuncul, di-framing dan segala macam. Terpilihlah SBY. Ada orang yang memilih Jokowi tidak memilih PDI. Dan itu ke Prabowo. Ke Prabowo. Hah. Saya meyakini Sumatera Barat akan ada untuk Prabowo. Anies kalah. Anies kalah. Di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Masa sih? Ya. Euforia Anies saya lihat baru di level euforia. Dan mohon maaf kemarin itu Anies menyalahi aturan walaupun tidak di gerbangnya kampanye. Berorasi di Masjid Raya Sumatera Barat. Showtime dari Menza Barber Coffee, Jalan Stomo Padang. Ngopi Toat hadir menyapa viewer sedunia. Tidak ngopi Toat kalau tidak bicara capres. Ini penting ini. Ini harus diingat selalu oleh viewer setia Ngopi Toat. Kita hadir hari ini dengan seorang yang saya terkejut. Ketika saya berbincang-bincang di luar kamera ini, dia bilang pribadi saya, feeling saya, analisa saya, Prabowo menang di Pilpres 2024. Apakah beliau ini terobsesi atau tervirus oleh hasil survei? Saya nggak tahu. Karena saya walau bagaimanapun saya tetap punya pilihan sendiri juga, pandangan sendiri juga. Tapi nggak berani saya sebut di ngobrol pintar bareng Toat ini. Bung Haji Arief Yumardi STMH, sebentar lagi S3 ya. Nah, master dia ini, sebentar lagi. Sebenarnya STSH. Dia adalah komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat dengan jabatan Wakil Ketua KI Sumbar. Yang periode saat ini adalah masa perpanjangan, jadi agak enjoy dikit. Nah, tapi kita tetap bekerja bersama di Komisi Informasi untuk menyelesaikan beberapa sidang sengketa informasi publik. Topik kita hari ini yaitu Prabowo menang, kok bisa? Ya. Ini perlu saya gali dari Haji dan viewer berhak untuk tahu ini. Karena bagaimanapun Bung Haji Arief ini sudah merupakan punya pengikut atau follower yang berjibun juga banyaknya. Dia selebgram, dia Facebooker, dia TikToker, dan dia snack videoer. Nah, itu mungkin. Saya bangga bisa menyandra Bung Haji Arief ini. Dan topiknya juga menarik. Prabowo menang, kok bisa? Kok bisa? Sewaktu dan tempat saya persilakan seluruhnya. Anda boleh berkampanye, Anda boleh membuli, tapi tetap dalam tataran yang beretika. Ya, terima kasih Om Toat. Dua pemilu sebelumnya, dua pilpres sebelumnya, saya sangat ngotot sekali untuk Jokowi. Di 2014 sampai saya diasingkan di pesisir selatan itu ketika saya berdiri dengan sendirinya terhadap Jokowi. Di 2019 juga seperti itu. Ya, beliau ini bekas didikan Marhen juga ini. Nah, itu pernah menjadi pendidikan kader. Ya. Sama dengan Ganjar Pranowo, yaitu di Jawa Tengah, di Jogja ya? Di Jogja. Saya pernah mengecap pendidikan guru kader. Kalau di partai lain namanya TOT, Training of Trainer. Kalau di PDI Perjuangan adalah guru kader. Saya adalah guru kader, pemateri saya pernah Ganjar Pranowo, Arya Bima, dan Jokowi. Bahkan sebelumnya pernah jadi caleg PDI. Saya pernah menjadi caleg PDI pada 2014. Jadi peta itu. Nah, kenapa di luar kamera ini kita diskusi sambil santai? Feeling saya Om Prabowo, hati cenderung saya Prabowo. Nah, kenapa itu? Pertama, saya melihat setiap orang pasti ada masanya, setiap masa pasti ada orangnya. Ya. Nah, dari beberapa track record negara juga saya lihat usia tidak menentukan. Walau banyak yang mengatakan sudah tua, uzur dan segala macam tidak bakal. Nah, beberapa presiden Amerika, Joe Biden di usia yang cukup uzur juga sudah menjadi presiden dan segala macam. Tidak tertentu itu. 2008 Prabowo mendirikan partai setelah kalah di konvensi Golkar pada waktu itu. Kalah sama Wiranto dan Surya Paloh juga kalah pada waktu itu di konvensi Partai Golkar. 2008 dia dirikan Gerindra
2008 itu dia memaksimalkan. Setelah itu di 2009 dia maju bersama Megawati dengan tagline-nya Mega Pro pada waktu itu. Ya. Bahkan kampanyenya di Bantar Gebang dengan segala semerbaknya itu. Semerbaknya itu berwangi-wangi dan tidak mempersoalkan perempuan itu halamnya menjadi presiden pada waktu itu. Sayang pada waktu itu Mega Pro kalah. Di 2014 beliau maju dengan ikonik yang luar biasa, Prabowo Hatta. Ya. Seakan-akan membaca proklamasi kita pada waktu itu. Bersama Soekarno Hatta, Prabowo Hatta. Momentum itu orang meyakini ada politik identitas mulailah pada waktu itu, pembagian wilayah antara yang agamais dan tidak segala macam. Nah, Prabowo juga kalah dengan Jokowi yang di-endorse dengan ikhlasnya Mega memberikan Jokowi pada waktu itu sebagai calon presiden yang sangat trennya dengan gorong-gorongnya. Ya, belusukan gorong-gorongnya. Sama kemeja peta-peta. Ya, kotak-kotak. Nah, Prabowo tetap eksis dengan itu. Di 2019, karena yang dilawan incumbent dan itu berdarah, Prabowo Sandi. Luar biasa pembiayaan dan segala macam itu. Nah, hari ini saya lihat apa yang dilahirkan Jokowi 2 periode ini, itu menemplek betul di diri Prabowo. Dia tidak karakter ini ya, dia tidak seemosional dulu. Dia tidak menggebrak meja, dia tidak berapi-api. Dia sudah menempatkan dirinya sebagai tokoh yang dicintai masyarakat. Dan yang menariknya, bagi Prabowo sekarang, apa yang ditugaskan, walaupun itu sebatas dari sisi usia dan segala macam, apa yang ditugaskan kepada Prabowo oleh Presiden, dalam hal ini Jokowi, dia laksanakan dengan patuh, loyal kepada Presiden, dan berhasil. Nah, ini mungkin ada miss beberapa, misalnya kemarin itu pengadaan alat senjata yang bermasalah, tapi itu mungkin lebih kepada usia pesawat yang dibeli dan segala macam. Mungkin spesifikasi sesuai dengan anggaran. Nah, saya melihat Prabowo sudah menjadi bapak bangsa yang sesungguhnya. Dan dengan keikhlasan dia maju pada saat sekarang ini, sudah tidak ada lagi effort yang betul-betul ambisi, betul-betul marah, betul-betul coba mendobrak keadaan, betul-betul dengan segala oleh timnya pada waktu fitnah. Prabowo maju dengan keikhlasan yang tulus pada saat sekarang ini. Di beberapa kontestasi, beberapa podcast, beberapa dialog dengan para pewarta yang saya lihat, ketika orang menanyakan kok Anies yang begitu Bapak jadikan sekarang melawan segala, dia punya hak selaku anak bangsa dan segala macam. Dari sisi karakter, Prabowo sangat berubah dan ini sudah mencerminkan peluang itu ada bagi dia. Dari sisi dukungan saya lihat dengan adanya 3 kontestan sekarang ini, Ganjar jelas satu-satunya yang dianggap sebagai penerus Jokowi dari sisi kepartaian. Nah, di partai PDI saya tahu persis isinya. PDI Perjuangan saya tahu persis bagaimana dia mendoktrin, bagaimana loyalis, bagaimana marhen itu muncul di diri. Bagaimana wong cilik itu ya? Bagaimana wong cilik itu bekerja, bagaimana ini menjadi sebuah perintah tugas partai dan segala macam. Tapi tidak dengan pendukung Jokowi yang di luar PDI Perjuangan. PDI Perjuangan boleh mengklaim menangnya Jokowi itu perjuangan mereka, tapi ada peran orang yang simpati, orang biasa, orang kampung, orang yang tukang kayu menjadi presiden, ada gelombang lain. Projo misalnya, relawan Jokowi misalnya, masyarakat dan segala macam, itu di luar ada orang yang memilih Jokowi, tidak memilih PDI. Dan itu ke Prabowo? Ke Prabowo. Hah. Ke Benar. Prabowo. Benar tuh? Karena dia sudah alergi dengan PDI-nya. Oh. Pemilih Sumatera Barat sekarang oke, Anies mengklaim Sumatera Barat miliknya Anies, belum tentu. Belum tentu. Karena yang militansi ke Prabowo itu muncul sekarang ini. Nah, pemilih Jokowi tidak ke Ganjar sepenuhnya. Pemilih PDI Perjuangan, oke kita klaim 90% ke Ganjar, tapi dengan jumlah perolehan PDI Perjuangan secara nasional, saya juga berpikir itu tidak. Nah, dari analisa karakteristik Prabowo, dari analisa peluang pemilih terhadap sekarang ini, tergantung bagaimana nanti mereka berkampanye dan melahirkan program-program, saya meyakini inilah momennya Prabowo.
Ya, beda yakin kayak. Masalahnya di channel ini juga pernah kita bicara tentang Prabowo Subianto itu. Bahkan seorang jebolan politik, magister politik UNI. Ya. Mengatakan Prabowo ini selalu zong ketika maju dia. Tapi ketika dia mengendorse orang berhasil. Dulu Pak Jokowi di-endorse ke DKI, berhasil. Lalu Pak Anies ke DKI, berhasil. Pas Pak Prabowo maju, dia selalu kalah. Dan itu terbukti, kata Pak Arief tadi kan. Ya. Udah berapa kali kalah. Ya. Apakah nggak bosan itu? Nah, ini sebetulnya. Apakah nggak ada penilaian masyarakat? Belum lagi embel-embel, dalam tanda kutip, Prabowo itu pengkhianat atau bagaimana gitu. Ya. Secara umum, hanya aktivis 98 yang mengatakan Prabowo sebagai penjahat HAM. Dan itu dimainkan oleh kader PDI sendiri. Nah, sementara pada saat itu realnya Prabowo hanya menjalankan perintah. Saya melihat emosional Prabowo di 2014-2019 bukan Prabowonya. Di 2009 Prabowo maju sebagai dengan Megawati, kelihatan patriotismenya. Di 2014-2019 Prabowo dengan emosional tim-timnya. Tidak patriotisme Prabowo. Hari ini patriotisme Prabowo itu keluar. Dia tidak memikirkan lagi kelompok dan dirinya. Dia memikirkan Indonesia ini. Nah, ini dibaca oleh masyarakat. Ini dibaca, tidak ada lagi. Beda di 2014, jelas body language-nya Prabowo itu sangat sangar. Belas dendam di sana, jelas sebuah amarah di sana. Hari ini melankolisnya Prabowo, romantisnya Prabowo, lembutnya Prabowo menyentuh hati masyarakat pemilih bawah. Apakah itu tidak sekedar untuk merebut kekuasaan aja? Apakah itu memang realnya inner beauty-nya Prabowo? Iya. Beberapa tangkapan kamera kita lihat ketika Jokowi mengajak menterinya di Singapura. Di saat itu Prabowo diajak berjalan oleh Jokowi, ternyata Mahfud MD di belakang. Selaku Menteri Koordinator, Prabowo menyuruhkan Mahfud MD di depan, Prabowo tarik diri ke belakang. Dan itu jelas nyata sebuah romantisme yang luar biasa, penghargaan terhadap pimpinan. Terakhir, kemarin itu tangkapan kamera, Prabowo posisi siap menunggu Jokowi dalam sebuah gelaran acara. Dengan dia patriotisme penguasa Orde Baru, saya pikir itu bisa saja dia santaikan, tapi tidak pada saat sekarang ini. Oke, apakah itu sebuah peran settingan, tapi tidak pada tangkapan kamera yang tidak mengarah ke dia. Nah, oke, orang menilai, oh itu pintar-pintarnya ngaturin, tidak, saya melihat. Nah, itu spontanitas. Spontanitas. Nah, ini hal kecil sebetulnya, tapi bagi masyarakat pemilih, perubahan karakteristik Prabowo tersebut kelihatan. Sangat ngena ya. Sangat ngena sekali. Sangat ngena. Orang kadang-kadang SBY terpilih bukan SBY pintar. Bukan SBY sebagai jenderal. SBY karena dizolimi oleh Megawati, dimuncul, di-framing dan segala macam. Terpilihlah SBY. Nah, Prabowo hari ini sudah kembali menjadi Prabowo yang patriot, Prabowo yang pembela bangsa, nasionalis. Dan dia tidak ada amarah emosionalnya yang dibangun lagi. Oh, luar biasa pendidikan. Wajar Anda mendukung Prabowo ya. Iya. Walaupun dulu caleg PDI Perjuangan. Saya PDI Perjuangan. Walaupun pendidikan guru kader. Iya. Karena saya melihat tokoh PDI Perjuangan ya, dan segala macam juga ambigu. Paling Adrianus Wandi bukan. Paling betul. Ya, itu yang menganggap Prabowo sebagai penjahat HAM. Bukan saya yang menganggap itu. Tapi itu kan biasalah dalam demokrasi, kerikil-kerikil itu harus dimunculkan. Bahkan dibilang orang nggak mau milih Prabowo karena udah tua, kemudian udah bergabung dengan pemerintahan, itu bertanda dalam tanda kutip pengkhianat katanya. Nah, padahal itu mungkin lain ya. Ya, lain. Nah, mungkin waktu zaman 2014-2019 bangsa ini terbelah menjadi dua. Prabowo dianggap sebagai ulama besar, Jokowi dianggap kafirnya, gitu kan pada waktu itu. Ternyata kan yang menang tetap Jokowi. Nah, hari ini yang dianggap sebagai politik identitas adalah Anies. Nah, suara Jokowi pasti terbagi. Nah, Anies tidak sepenuhnya mengambil nama sah. Kemarin saya sempat perjalanan dinas ke Nusa Tenggara Barat, ke Mataram. Dan sempat diskusi juga dengan beberapa orang di warung-warung. Nah, mungkin termasuk host sendiri menanyakan juga. Dari 10 orang yang kita tanya,
masyarakat TGB yang nyata-nyata Muslim dan sangat identitas memilih Prabowo. Ya, saya juga melihat itu. Saya juga mendengar itu. Prabowo. Cuma persoalan ini kan waktu masih berjalan ini. Persoalan Prabowo. Prabowo, Ganjar, Anies. Ini kan. Oke, kita asik. peta sekarang. Mungkin faktor wakil nanti akan mempengaruhi. Jawa, Prabowo sangat Jawais. Ganjar tidak akan dapat juga sepenuhnya. Jawa oke diperebutkan oleh ketiga-tiganya. Nah, Sumatera pertarungan itu bukan hanya Anies dan Prabowo saja. Ganjar mungkin hanya ada di Sumatera Utara dan di Lampung serta beberapa, selebihnya dikuasai oleh Prabowo dan Anies. Anies jangan salah, Bung. Anies kuat itu. Anies di Sumatera kita akui. Nah, Jawa Barat mungkin bisa jadi Anies juga. Kita melihat peta-peta politik yang identitas. Nah, Prabowo untuk di Sumatera Barat saya meyakini kalau pandai menatiannya para kader Gerindra terhadap Prabowo dan tidak arogansi itu muncul, saya meyakini Sumatera Barat akan ada untuk Prabowo. Anies kalah. Anies kalah. Di Sumatera Barat? Sumatera Barat. Masa sih? Ya. Ini luar biasa ini Bung Arif ini. Saya tidak menyangka dia punya analisa seperti itu. Dan ini membalikkan fakta. Apakah itu pertanda sebuah warning atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi saya rela saja melihatnya. Apakah ini ada pesan-pesan sponsor saya nggak tahu. Tapi selagi saya mengenal Arif Yumardi, dia orangnya cukup cukup tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan orang. Menyatakan Prabowo menang dan kok bisa itu dengan berbagai alasan tadi. Saya yakin ini menjadi sebuah pembanding dengan tiga capres tadi. Ya, benar. Kemudian kita mengerucut aja ke Sumbar. Ya. Dulu Prabowo Jumawa Di Sumbar ada 87%. Pak Prabowo memperoleh suara pemilih Sumatera Barat walaupun tidak ngaruh kok dengan pemilih nasional gitu kan. Dengan jumlahnya 3 juta. Persoalannya kata banyak pendukung yang lain kalau nggak menang di Sumbar itu sama seperti randang tanpa tanpa garam katanya. Tapi apakah di Sumbar ini pertarungan 3 capres yang disebut itu ketat juga atau hanya pertarungan head to head antara Prabowo dan Anies? Ya, benar sebetulnya. Hanya head to head antara Prabowo dan Anies. Why? Karena jelas Sumbar sangat identitas ya. Menjual jangan sebut-sebut identitas melulu. Ini sedikit-sedikit identitas. Artinya politik negara ini didirikan karena identitas juga, Bung. Benar, karena politik identitas itu penting, makanya sari garis saya bawahi. Karena memang Sumatera Barat sangat mendukung agama dan pemimpin yang mereka harapkan adalah pemimpin yang memahami agama dan berkepeduli kepada agama Islam. Politik identitas itu bukan tidak baik, baik. Ini penting. Apa dasar Anda mengatakan ketat Anies dan Prabowo? Padahal kemarin aja itu Pak Anies datang, itu masa nyumpet rame di acara PKS. Beda popularitas dengan elektabilitas. Populer belum tentu orang melakukan pemilihan. Hari ini salah satu caleg Perindo yang menyanyi gila itu populer. Tapi ketika dia akan dipilih, orang bertanya. Popularitas boleh selangit. Boleh. Tapi kalau elektabilitas di bumi, lewat. Lewat, Bung. Ya, itu salah satu. Euforia Anies saya lihat baru di level euforia. Dan mohon maaf kemarin itu Anies menyalahi aturan walaupun tidak di gerbangnya kampanye. Berorasi di Masjid Raya Sumatera Barat. Enggak, orasi agama itu, religi. Bukan orasi orang politik. tidak bisa membedakan ketika Anies sudah dicalonkan apakah dia itu takbik akbar agama atau itu orasi politik. Ya, kan rekamannya ada, kan bisa Anda laporkan ke Bawaslu. Oke, tapi tidak dalam kerangka belum masa kampanye. Nah, ini bagi kalangan pemilih cerdas menilai. Nah, tapi ketika Anies itu muncul, pemilih Sumatera Barat ini nggak pakai cerdas lagi. Saya pernah survei kecil-kecilan anak SMA yang baru tamat sekolah aja milih Anies katanya. Ya sama dengan bupati yang di Jawa itu. Iya, benar. Tapi saya melihat
Nanti dari jumlah berapa? 3 juta kita di Sumatera Barat. Iya, wajib 3 pilih. juta. 3 juta wajib pilih itu, Prabowo akan memenangkan di Sumatera Barat. Tipis atau comblang? Tipis lah. Tipis ya. Tipis lah. Gawat juga ini para pendukung Anies. Katanya emak-emak Sumbar ini udah satu kata. Tidak. Guru jadi presiden katanya. Tidak, tidak. Apa yang dijadikan ikon bagi Prabowo untuk merengkuh kembali pemilihnya yang meludak banyak itu di 2019? Ada keinginan rasa yang belum terwujud. Nah, ini sudah mulai puisi ini kalau saya melihat ini. Karena Gila ya. orang ketika memilih itu pasti ada rasionalitas. Kalau diurut lagi, perbuatan Prabowo sudah jelas sangat banyak di Sumbar. Tidar Kerinci Agung. Perusahaan-perusahaan Prabowo berkiprah di sini. Pengaruh nak Prabowo Sumbar, Prabowo dengan Gerindranya Sumbar? Nah, ini yang saya takutkan sebetulnya. Kalau Gerindra ini mengambil peran besar, Luar biasa. akan bertambah dan juga bisa berdampak mengurangi dengan arogansi pimpinan Gerindra dan segala macam. Hati-hati dengan seperti itu. Karena memang saya melihat Gerindra sama kasus dengan PDI, tidak bisa membedakan ketika Prabowo sebagai ketua partai dan Prabowo sebagai calon presiden. Karena ketika Prabowo sebagai calon presiden, jangan anggap dia sebagai ketua partai lagi. Dia adalah tokoh nasional yang kita sama-samakan gitu. Semuanya harus seperti Harus itu. seperti itu. Jangan lagi dia ini tidak milik Prabowo kami aja, gitu. ya. Nah, jangan Prabowo saja. Termasuk Ganjar sendiri. Hari ini Ganjar tidak bisa melepaskan diri bahwasanya dia adalah PDI Perjuangan. Anies kenapa dapat tempat? Dia bukan kader partai. Dia bisa lepas walaupun 3 partai Iya. mengusungnya. Iya. Dia bisa lepas. Orang memilihnya karena dia bukan petugas partai. Dia wakil kami rakyat. Itu kenapa Anies membludak. Bukan Anies Islamnya saja, tapi karena Anies dirasa milik orang banyak. Nah, kalau Gerindra Sumbar tidak bisa memanfaatkan itu, merasa Prabowo itu milik mereka, kami yang mendorongnya, habis. Wah, bisa. Kata Kenapa kunci itu? di Kan sana. Gerindra penguasa, partai pemenang. Pacik selah. Masyarakat kan tidak selaras dengan jumlah partai. Nah, ini persoalan. Jadi memang harus pintar-pintarnya tokoh-tokoh politik Gerindra. Saya setuju juga itu dengan kata Bung Arif ini. Iya. Karena kita udah punya bukti kan gitu. Iya, kan? iya. Ketika Gerindra ngusung gubernur, kalah. Kalah. Ya kan? Kalah. Tidak dapat suara malah. Nomor 3 malah kan? Nomor 2. Nomor 2 ya. Salah. Nomor 2. Nyaris itu. Ya. Produser saya jadi pejabat di Pemprov. Itu hebatnya dulu. Kalau sempat terjadi itu. Iya, Tapi benar. dengan cepatnya berubah elektabilitas itu. Ya. Ketika Pilpres dan Pileg Prabowo dan Gerindra, Prabowo menang dan Gerindra merasakan efek elektoral dari kemenangan Prabowo di Sumbar itu. Ya. Lalu setahun aja nyungsep gitu. Ya, benar. Calon yang diusung Gerindra kalah dengan calon yang diusung oleh PKS. Gitu. Nah, karakter adalah karakter dari Gerindra sendiri yang membuat rosok kan? Mestinya Iya, itu tadi. Bagaimana Gerindra, partai pengusung Prabowo, karena Prabowo tidak lepas dari Gerindra, menempatkan ketika dia menjadi capres, Gerindra sudah tidak berperan lagi. Ini masyarakat silakan. Kami adalah mesin yang mendorong Prabowo untuk maju. artinya seperti pasar saham ya, Ya. dilepas saja ke lantai Lepas bursa lagi. ya. Ini masyarakat yang punya. Kelemahan selama ini di Gerindra itu sendiri, maaf, calon yang didorongnya seakan-akan dia. Nah, orang akan malas dengan persoalan itu. Berarti Orang Bung akan, Arif bisa berubah nanti itu ya. apanya? Tidak jadi Prabowo kalau Kan melihat. sudah secara bisik-bisik saya sudah pernah ngomong ke Om. Saya secara pribadi Prabowo Om, tapi saya dukung Prabowo kalau si Anu yang itu akan mengerentang dia, itu yang saya takutkan gitu. Si Anu itu nggak perlu disebut ya. Saya paham sekali itu. Iya. Karena pola politik, kalau pola komunikasi politik itu setiap orang memahaminya beda-beda. Iya. Nah, tapi keyakinan itu sudah bulat itu ya. Terhadap Prabowo. Ya. Iya. Menang Sumbar, menang nasional. Iya. Menang Sumbar. Nggak peduli dengan calon lain. Tidak, saya tidak melihat seperti itu lagi. Karena mungkin selaku orang yang tidak di partai pada saat sekarang ini, saya tidak memandang lawan itu sangat berarti. Head to head pasti adalah, kalau untuk Sumatera Barat kita berbicara adalah Satu kata saja, satu kalimat saja yang bisa membuat Prabowo itu mengapa menjadi keyakinan Bung Arif untuk menang di Pilpres, memenangi Pilpres 2024.
Perjuangan Prabowo adalah bangsa ini. Dia patriot. Dia patriot. Bangsa ini dia patriot. Ini sebuah hal yang baru. Karena berapa kali podcast tentang Prabowo ini nggak ngepek itu. Tapi untung Arif ini orang di luar garisan Prabowo, tapi menyatakan diri meyakini bahwa Prabowo menang Pilpres. Saya welcome saja. Saya menghormati perbedaan pandangan, perbedaan pilihan. Walaupun saya punya pilihan dan bendera saya mencalonkan pilihan lain, itu nggak ada peduli bagi saya. Bagi saya yang jelas, Pilpres ini adalah uji kemapanan demokrasi rakyat Indonesia. Benar sekali. Apakah akan terbelah lagi ataukah tidak? Itu sikat aja analisanya. Saya pikir tidak, karena kita semakin dewasa, walaupun mungkin buzzer-buzzer tetap dimainkan. Walaupun itu sebagai bentuk propaganda, tapi mungkin tidak akan semasif dan segila dua pilpres sebelumnya. Oke, Bung Arif, menjelang azan asar ini, saya minta aja sedikit kata kunci dari dialog Prabowo menang, kok bisa, tanda tanya. Apa? Prabowo menang karena Prabowo memikirkan bangsa dan Prabowo adalah patriot. Patriot. Di Sumbar? Ya, sama. Dan patriot itu masih menjadi guidance bagi pemilih Sumbar? Salah satu itu. Karena memang historisnya Sumbar ini juga sangat heroik dalam berbagai perjuangan. Oke, kita akhiri ngopi toat sore ini menjelang azan asar berkumandang, dan saya bersama Bung Arif ini hanya sebagai pencerdasan dan membagi literasi narasi kepada viewer Toat sedunia. Untuk itu ngopi Toat sore ini kita akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo mania.